希望你的实力不要让我失望。苍茫起点，苍茫起点。不过想要击败我，还差得远。凤舞天翔，斩！Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Rise of the Dragon Part 7. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya Tuan Suzerain dari klan Xianren terkejut melihat kehebatan Chu Xianyu. Setelah itu pasukan dari klan Tianlong menyerangnya. Pada akhirnya, Ketua Daomo menurunkan prajurit andalannya untuk menghadapi Xian Yu dan juga Nona Feng. Daomo mengirim Ziguan dan Lian. Sepertinya Master Daomo tidak akan main-main lagi. Akan tetapi menurut penonton, jika Xian Yu akan sulit untuk dihadapi karena memiliki tulang naga tertinggi. Pada akhirnya, pertarunganlah jalan keadilannya. 六行武宗，哼！嘿！好快的速度，好惊人的枪术，这么的速度，那是不是快人？ Pada akhirnya Ziguan telah dikalahkan. Ziguan ternyata salah satu pembunuh dari faksi Tianlong. Nona Feng juga tidak mau kalah dari Xian Yu. Lalu dia berevolusi domain suci tingkat 3 dan faksi Tianlong dalam masalah jika terus menghadapi Nona Feng. Terlihat Master Daomo akan terus bertarung, akan tetapi Daomo akan mengirim lagi seorang pendekar kelas tinggi untuk melawan Nona Feng dan juga Xian Yu. Ternyata mereka hanya tersisa 2 pertempuran terakhir. Jika Nona Feng kalah, dia tidak perlu membuat keributan. Setelah itu Xian Yu hanya perlu 1 kemenangan agar bisa memenangkan 30 pertarungan secara beruntun. Tiba-tiba Raja Banteng yaitu Molu muncul menghina Daomo karena kalah dari Xian Yu. Ternyata mereka adalah pendekar bayaran dan meminta 50.000 koin ilahi pada Daomo. Maka dia akan membantunya menghabisi Xian Yu.
Para penonton pun terkejut karena faksi Tianlong meminta bantuan Raja Banteng. Dia adalah orang terkuat dari luar kota. Dan pada akhirnya Xian Yu akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. 希望你的实力不要让我失望。苍茫起点！天哪，我没有看错吧？那个家伙到底是个什么怪物啊？ Raja Banteng pun terkena pukulan Xian Yu dan telah meremehkannya. Dan dia akan mengeluarkan tubuh iblis tirani jurus andalannya. 苍茫起点！ Pada akhirnya Xian Yu mengeluarkan domain naga sejati tingkat Maharaja. 不过想要击败我，还差得远。 父母天降，闪！ Chu Xian Yu dan Nona Feng berhasil mengalahkan pasukan dari faksi Tianlong. Setelah itu Xian Yu meminta imbalan 100.000 koin ilahi jika Dao Mo ingin dia berdamai dengan Xian Yu. Setelah itu Xian Yu akan menuju ke pusat kota. 我们去内城吧。好，走吧，我们进城。Pada saat mereka berdua berjalan, Xian Yu mengingat taruhan dengan Nona Feng. Dia akan memberitahu keinginannya ketika dia menginginkan sesuatu dari Nona Feng. Tiba-tiba pelayan Nona Hua menunggu kedatangan Xian Yu dan akan mengakomodir kebutuhannya selama ada di pusat kota. Mereka berdua kagum dengan taman yang berada di tempat Nona Hua. Dan Nona Hua akan mendatangi Xian Yu ketika selesai dengan urusannya. Terlihat Nona Feng masih saja cemburu dengan Nona Hua karena dia merasa ada sesuatu di antara Xian Yu dan juga Nona Hua. Nona Feng khawatir Xian Yu tertipu oleh Nona Hua. 吃你个大头鬼！飞虎，你知道女人说谎时，那就是脸会变红。懒得理你。 Lanjut cerita, Xian Yu mengajak Nona Feng untuk membeli senjata karena senjata mereka telah rusak. Sesampainya di pedagang, Xian Yu menginginkan senjata Taoisme seperti tombak dan juga pedang. Akan tetapi jika mereka menginginkan senjata tersebut, harus memiliki lencana emas kemenangan sebanyak 80 kali. Dan juga hanya jenius dengan lencana emas serta pelanggan VIP kehormatan saja yang dapat membeli senjata tersebut. Akan tetapi Nona Feng menunjukkan token kuno Phoenix. Sontak saja pelayan terkejut dan memperbolehkan mereka memilih senjata. Senjata Taoisme mereka disegel oleh dinding harta karun. Dan keterangan secara rinci tercantum di bawah senjatanya. Terlihat Xian Yu menginginkan ketiga senjata semi-sain. Ternyata senjata tersebut ditinggalkan oleh seorang senior. Menurut kepercayaan sebelum kematiannya, ketiga senjata tersebut akan diberikan ke orang yang sudah ditakdirkan. Sontak saja Xian Yu akan coba mengambilnya. Dan jika senjata tersebut mengenali Xian Yu sebagai tuannya yang baru, maka senjata semi-sain akan menjadi miliknya. Akan tetapi selama lebih dari 300 tahun, ada banyak orang yang berusaha mendapatkan pengakuan tetapi telah gagal. Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.